Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Ahmad Ruliansah, SHMA, yang biasa saya perkenalkan sebagai Ruli Rizal. Sebetulnya nama saya adalah Ruli, kemudian nama orang tua saya Rizal, jadi saya padukan dua nama itu. Oke, sekarang saya ditemani oleh kembali nih sama sahabat saya Claudia Vicenza Mokolensang SH. Halo semua. Kita sekarang lagi sore-sore, ya kan? Kayaknya udah mendung juga. Kayaknya lebih baik kita ngopi dulu deh, Ya, ya kan? boleh. Oke. Oh ya, kita juga dalam berbincang juga tetap patuh ya pada protokol kesehatan, itu tetap menggunakan masker. Kalau dia juga pakai masker, cuma sengaja kita copot karena kan biar berbicaranya juga lancar, karena kamera kita juga nggak pakai mikrofon, jadi biar lebih keras gitu. Oke, kalau kita mau bahas tentang terkait pengadilan atau persidangan tentang keperdataan di pengadilan nih. Nah, karena Claudia juga seorang pengacara, jadi kan udah ngerti sebetulnya, tapi kan banyak orang di luar sana yang masih awam, yang ada permasalahan keperdataan nih, gue pengen menggugat nih gitu ke pengadilan gitu. Kira-kira gambarannya kayak apa sih, daftarnya tuh gimana sih, prosedurnya kayak apa sih, berapa lama sih. Nah, itu kita mau bahas, kemudian minimal orang kegambar, oh seperti ini Ya. sidang perdata di pengadilan itu. Nah, yang aku mau tanya sama Claudia, kita mulai dari awal dulu. Seandainya aku berniat nih, aku mau mengajukan gugatan sama seseorang, apa sih yang harus aku lakuin? Oke. Pertama-tama kalau kita mau mendaftarkan gugatan, Oke. mengajukan gugatan, kita lihat dulu tergugat kita ini domisilinya di mana. Oke. Dari situ baru kita tahu pengadilan negeri mana yang berwenang untuk mengadili perkara yang akan kita gugat ini. Misalnya tergugat itu berdomisili di Jakarta Selatan, maka saya harus mendaftarkan gugatan itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oke. Terus kita datang ke pengadilannya, kita masuk ke PTSP, ada ruangan namanya PTSP, Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Iya. Di situ kita daftar gugatannya. Setelah kita mendaftarkan gugatannya, barulah kita mendapatkan nomor register perkara. Ya. Jadi setelah kita daftar, kita dapat nomor register perkara. Yang biasa kalau teman-teman sekalian tuh ada nomor 369 garing PDTG, itu Iya. nanti keluar, dan dari situ jurusita akan memberikan relas panggilan Oke. untuk para pihak. Di situ tuh tertulis bahwa kita harus hadir ke dalam persidangan pada hari apa, tanggal berapa, jam berapa, itu ada di dalam relas panggilan itu. Oke, berarti kita datang aja langsung ke pengadilan, kemudian kita daftar, kita register, kemudian nanti majelisnya ditunjuk oleh pengadilan untuk memeriksa perkara tersebut, sampai kita dapat relas panggilan dari jurusita ya, tanggal berapa, jam berapa. Nah, kemudian itu kan ada metode, metode lama lah sebetulnya ya. Saat ini kan memang sudah Mahkamah Agung sudah mempermudah gitu dengan cara melalui e-court, artinya secara online. Gugatan itu bisa dilakukan secara online melalui situs e-court. Jadi kita sama prosesnya, kita daftar, kita bayar perkara, itu kan, nah, segala macam itu melalui e-court gitu loh. Sampai relas panggilannya juga itu dikirim melalui e-court tersebut, atau melalui email gitu, atau melalui SMS biasanya. Oke, nah sekarang semua itu udah kedaftar nih, udah kedaftar. Terus misalkan satu contoh gitu, kalau misalkan tanggal sidangnya tanggal 1 Oktober 2020 gitu, dipanggil. Kemudian kita hadir tuh ke persidangan. Nah, untuk yang awam nih, yang nggak tahu nih, ngapain aja sih gitu, terus berapa lama sih prosesnya gitu, apa aja yang dibutuhkan, gimana langkahnya, caranya bagaimana. Nah, itu yang bisa nggak kalau dijelaskan? Oke. Jadi basically pertama kali kita datang ke pengadilannya sesuai dengan relas panggilannya itu pada hari apa dan jam berapa. Setelah kita datang, kita tuh ada ruangan khusus gitu untuk kita daftar kehadiran. Jadi kita datang ke situ,
kita daftar, kita tuh dari pihak mana, penggugat, tergugat. Nanti setelah kita sudah lapor di situ, akan dikasih tahu ruang sidangnya di mana. Setelah kita udah dikasih tahu ruang sidang di mana dan seluruh pihak sudah hadir, maka sidang akan dimulai. Nama majelisnya juga udah Iya, tahu ya. nama majelisnya, paniteranya itu akan dikasih tahu di situ. Iya. Lalu kita masuk ke ruang sidang, maka sidang akan dimulai Oke. oleh majelis hakim. Dibuka ya, terbuka Dibuka, untuk umum tuh. Terbuka untuk umum, tapi nggak semua sidang terbuka untuk umum. Untuk perkara tertentu Untuk ya. perkara tertentu, Ada yang tertutup ada yang juga. tertutup. Tapi dia walaupun perkara tertentu tersebut itu tertutup, artinya setiap putusan pengadilan itu wajib secara terbuka. Iya. Oke, lanjut. Oke, kemudian setelah sidang dibuka, itu majelis hakim pertama-tama akan ngasih tahu ke para pihak untuk melakukan mediasi. Mediasi terlebih dahulu. Mediasi terlebih dahulu itu wajib. Ditunjuklah nih hakim mediator Ditunjuklah ya. Hakim mediator yang akan menangani mediasi kedua Oke. belah pihak. Oke. Jadi kita masuk ke ruang mediasi, di situ kita mediasi pertama kali. Kemudian kalau mediasi yang pertama kali ada pihak yang Tidak mungkin hadir. tergugatnya banyak Iya. dan salah satu pihak nggak hadir, maka kita akan kembali mediasi Lagi sampai semuanya sampai ini ya semuanya hadir. hadir. Oke, kalau misalkan kedua kali itu masih nggak hadir juga. Kalau misalnya ada contoh ya 5 pihak Iya. yang nggak hadir itu 4 orang deh, yang satu ini hadir. Terus saat mediasi ternyata mereka sepakat untuk berdamai. Maka yang sepakat itu akan dicabut dari gugatannya, Dikeluarkan ya. akan dikeluarkan, dan yang 4 ini tetap lanjut ke persidangan selanjutnya. Oke, berarti kesimpulannya adalah pada saat mediasi pertama mediasi itu akan dipanggil mediasi kalau misalkan kedua belah pihak itu bertemu, penggugat dan tergugat, hasilnya pasti ada 2 ya. Iya, deadlock ataupun mediasi itu berhasil. Sepakat. Ya. Kalau sepakat gimana tuh? Kalau sepakat gimana? Kalau deadlock tuh gimana? Pertama-tama kita bahas sepakat dulu ya. Yeah. Kalau sepakat itu berarti para pihak sepakat dengan apa yang mereka bincangkan di dalam ruang mediasi. Perdamaiannya akan dibuat secara tertulis. Nanti akan dikeluarkan akte mandadi. Oke. Atau perdamaian. Oke. Kalau misalkan dia deadlock? Kalau deadlock, maka para pihak itu akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, masuk dalam persidangan pembuktian. Oke, berarti kita sudah masuk ke fase mediasi nih. Tadi kan mediasi sudah dijelasin sama Claudia secara jelas. Ada 2 hasil ya, yaitu deadlock atau misalkan sepakat. Kalau sepakat nanti dibuatkan aktanya, kalau misalkan deadlock maka di persidangan tersebut dilanjutkan. Nah, sekarang aku bicara tidak sepakat loh, ya. Kemudian sidang itu dilanjutkan. Setelah sidang itu dilanjutkan, apa tuh agenda selanjutnya? Agenda selanjutnya adalah pembacaan gugatan. Pembacaan gugatan dari penggugat ya? Ya, sama seperti sebelumnya, nanti di mediasi terakhir tuh akan dikasih tahu sidang selanjutnya tuh akan dilaksanakan pada hari apa. Oke. Nanti kita datang di hari yang ditentukan, dari situ baru kita mulai sidangnya. Selanjutnya ada dengan agenda membacakan gugatan. Oke. Biasanya nih gugatan itu faktanya yang sering terjadi di pengadilan biasanya dianggap dibacakan ya kalau perdata ya nggak serta merta langsung dibacain semua, secara rinci itu iya. enggak, karena buang waktu juga. Yang kedua karena kita asas peradilan kita kan juga salah satunya harus ada peradilan cepat ya dan biaya ringan. Nah, oke, penggugat sudah dibacakan lah gugatannya. Gugatannya mungkin udah dikasih nih sama tergugat gitu, sama hakim juga udah dikasihkan gugatannya. Berarti jawaban selanjutnya apa nih? Dari pembacaan gugatan. Setelah gugatan sudah dibacakan, lanjut ke agenda sidang selanjutnya itu adalah jawaban dari tergugat. Jawaban dari tergugat. Biasanya berapa lama sih biasanya? Biasanya tergantung sih, nanti hakim akan tanya berapa lama waktu yang diperlukan oleh tergugat untuk menjawab gugatan itu. Dan kalau misalnya tadi sempat Paruli singgung gugatan nggak perlu dibacakan, nggak usah khawatir, tergugat akan diberikan kopian dari gugatan itu. Tadi ya. Nanti ditanya waktunya berapa lama, ya
Biasanya 1 minggu, Satu minggu, ada 2 juga yang minggu 2 ya? minggu. Oke. Paling lama sih 2 minggu. Oke. Kemudian apa namanya pada saat tergugat diberi kesempatan untuk jawaban, tergugat juga dalam hal ini diberikan kesempatan kalau misalkan ada gugatan balik misalkan gugatan rekonvensi itu dibarengin sama jawaban ya, Iya, dibarengin sama dibarengin. jawaban. Apa nih tahap selanjutnya nih? Oke, tahap selanjutnya adalah dari pihak penggugat akan memberikan replik. Oke, artinya replik tadi berarti menjawab jawaban dari tergugat Yes, tadi ya. betul. Oke, berarti agenda selanjutnya adalah replik. Nah, replik dari penggugat. Nah, setelah replik tuh, apalagi nih Nah, agendanya? tergugat akan mengajukan duplik. Duplik ya? Duplik atas replik, Replik yang tadi. diberikan Oke. oleh penggugat. Oke, berarti juga tergugat diberikan kesempatan lagi untuk menjawab repliknya si penggugat, yaitu dengan duplik. Nah, udah menjawab nih ya. Selanjutnya apa nih? Setelah replik, duplik, Ya, setelah replik, duplik ada yang namanya putusan selah. putusan selah. Majelis hakim. Oke, nah biasanya nih dalam putusan selah itu ada dilakukannya itu ada terkait biasanya tentang kewenangan pengadilan. Ya. Biasanya yang banyak dilakukan dalam jawaban tergugat ya. Biasanya perihal kewenangan absolut atau relatif. Biasanya disebut adalah kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Nih coba nih kalau dijelasin buat ke teman-teman apa sih kompetensi absolut dan apa sih yang dimaksud dengan kompetensi relatif nih, sehingga nanti diputus selah nih gimana nih? Oke, pertama-tama kalau kompetensi absolut itu adalah peradilan mana yang berwenang untuk menangani perkara. Contohnya? Contohnya kalau perdata, misalnya pengadilan negeri kan, tapi kan ada juga peradilan militer, ada petun, tata usaha tata usaha negara. Nanti kita lihat dulu nih spesifikasi kasusnya. Ranahnya kemana? Ranahnya Gitu. kemana. Kalau perkaranya misalkan di pengadilan negeri ya di pengadilan negeri. Kalau perkaranya tentang tata usaha negara ya di PT UN gitu. Kalau misalkan satu lagi, misalkan tentang hubungan industrial berarti di pengadilan PHI ya. Oke. Itu perihal kompetensi absolut. Nah, kalau yang relatif? Kalau yang relatif itu yang tadi di awal udah disinggung, kita lihat pihaknya, tergugatnya itu domisilinya di mana. Oke. Nanti dari situ kita lihat pengadilan mana yang berwenang ya. Kalau misalkan itu tergugatnya misalkan ada di Surabaya, berarti nggak bisa ya kita gugat di Jakarta Selatan kan? Bisa. Harus di Pengadilan Negeri Surabaya. Oke. Apa sih agenda selanjutnya nih? Setelah putusan selah itu ada namanya pembuktian. Pembuktian. Di situ ada apa yang dibuktikan? Kita mengajukan bukti surat atau mengajukan saksi ataupun saksi ahli. Oke. Nah, biasanya itu habis bukti kemudian saksi maupun ahli itu secara bergantian ya, penggugat dulu biasanya, nanti habis itu tergugat. Nah, dalam hal perkara sengketa tanah biasanya kan setelah pembuktian ini ada pemeriksaan setempat. Nah, pemeriksaan setempat itu gimana nih kalau jelasin maksudnya pemeriksaan setempat? Pemeriksaan setempat itu dalam hal perkara tanah ya. Iya. Kita melihat objek sengketanya. Oke. Jadi kita turun ke lapangan. Termasuk hakim juga turun dia melihat ya. Hakim juga turun ikut lihat. Objeknya itu di mana, seperti apa, itu perkaranya, jadi kan lebih jelas. Artinya biasanya sidang pemeriksaan setempat itu lebih baik itu biasanya setelah bukti surat, pemeriksaan setempat dulu. Artinya kalau majelis hakim itu sudah memeriksa objek tersebut dengan sidang PS tadi, ketika dihadirkan saksi dia lebih mengetahui lahannya. Itu aja. Oke, sekarang anggaplah itu perkara tanah selesai atau perkara perdata biasa nih. Nah, setelah bukti dan saksi, apalagi agendanya? Bukti, saksi, ahli semua nih, penggugat sudah, tergugat sudah, selanjutnya apa? Agenda selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan. Jadi majelis hakim biasanya meminta untuk penggugat dan tergugat memberikan kesimpulan. Memberikan kesimpulan terkait persidangan tadi ya dari awal. Oke, setelah kesimpulan, putusan. Berarti putusan itu setelah kesimpulan dibacakanlah putusannya. Iya.
Nah, putusan itu, apakah putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap? Belum ya. Belum. Kemudian berarti bisa nggak sebelum berkekuatan hukum tetap, saya nih yang pihak atau yang kalah bisa mengajukan upaya nggak? Bisa. Itu jadi sebelumnya gini, putusan itu ada 3. Putusan gugatan dikabulkan, gugatan ditolak, dan gugatan tidak dapat diterima. Oke. Dan tiga-tiganya itu memiliki penjelasan yang berbeda. Kalau misalnya gugatan dikabulkan, berarti penggugat dapat membuktikan gugatan gugatannya tersebut sehingga dikabulkan ya. sehingga dikabulkan. Oke. Sedangkan gugatan ditolak itu berarti penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya. Gugatannya. Oke. Dan yang terakhir adalah gugatan tidak dapat diterima. Itu biasanya menyangkut Tidak tercukupi syarat formil ya. tercukupinya syarat formil. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan salah satu pihak nih misalkan nggak terima terkait putusan tersebut gitu, bisa mengajukan upaya kan? Bisa. Biasanya mengajukan upaya banding ya. Nah, upaya banding itu berapa sih kira-kira waktu pikir-pikirnya itu berapa lama tuh? Nah, upaya banding itu waktu untuk kita mengajukan upaya banding itu 14 hari. 14 hari. Oke, kalau kita nggak mengajukan upaya itu berarti setelah 14 hari itu dia berkekuatan hukum tetap ya? Inkrah. Artinya tidak bisa dilakukan upaya lagi gitu. Sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, itulah apa namanya uraian yang kita bahas urutan dari awal bersidang khususnya untuk perkara perdata ya. Dari awal sampai dengan putusan. Kalau misalkan tadi ada upaya banding, kemudian nanti kalah lagi bisa melakukan upaya kasasi itu selanjutnya ya. Jadi mungkin segitu aja pembahasan kita terkait sidang keperdataan. Ada yang mau mengajukan gugatan perdata ya urutannya seperti tadi. Oke, mungkin segitu aja. Mungkin semoga yang diuraikan atau dijelaskan oleh Claudia sama saya tadi dapat bermanfaat, dapat menjadi petunjuk ataupun pedoman bagi teman-teman atau rekan-rekan yang ingin bersidang keperdataan. Sekali lagi, apabila ada kesalahan, ya, mohon dikoreksi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dah. Dadah. Mau play, Clau?